Dalam sampel preparasi ataupun proses pengujian makanan, seringkali dikenal atau kita dengar yang namanya foodborne pathogen. Nah, sebenarnya foodborne pathogen itu adalah mikroba yang menyebabkan penyakit dan mencemari makanan melalui air, debu, udara, tanah, sampai ke alat-alat pengolahannya seperti punnya atau seperti spatulanya ataupun dari sekresi dari usus manusia dan hewan. Nah, penyakit yang diakibatkan oleh keracunan pada makanan atau foodborne disease itu terjadi setelah kita mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, ada beberapa bakteri yang menyebabkan terjadinya keracunan pada makanan. Dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu ada kelompok gram negatif, di antaranya ada bakteri Salmonella, kemudian ada Shigella, kemudian ada E. coli, kemudian Campylobacter, dan seterusnya. Nah, untuk kelompok bakteri gram positif itu bisa kita lihat antara lain seperti Clostridium, yang Parvingens atau botulinum itu biasa paling banyak dijumpai pada makanan-makanan kaleng. Makanya kayak seperti sarden, kalau sudah penyok atau sudah terjadi kerusakan pada bentuk fisiknya itu bisa kita curigai mungkin sudah terdapat bakteri-bakteri Clostridium di dalamnya. Kemudian ada Bacillus, kemudian Vibrio, kemudian ada Enterobacter sakazaki. Nah, apa sih fungsi dan kenapa sih kita harus menyiapkan sampel? Jadi preparasi sampel makanan pada umumnya dilakukan secara manual dan prosesnya itu adalah penimbangan sampel menggunakan timbangan dan penyiapan media cairnya sebagai bahan untuk pengencer sekaligus memperkaya si sampelnya. Jadi nanti si bakterinya itu bisa tumbuh maksimal. Setiap sampel ditimbang masing-masing minimal itu 25 gram. Itu berat minimal sampel yang akan diuji. Karena ini sesuai dengan regulasi dari ISO dan ISO dan juga diacukan oleh BPOM sendiri. Biasanya BPOM itu pasti mengacu sama ISO, teman-teman. Kemudian, hal ini tentu membutuhkan waktu lebih banyak karena nggak semua jenis sampel itu dari bentuknya, dari beratnya, ketika kita ambil, dia akan mendapatkan berat minimal 25 gram kelebihan beratnya. Kemudian, untuk mencapai perbandingan antara sampel dengan larutan pengencernya, oleh karena itu ketika ditemukan atau didapatkan berat sampelnya lebih dari 25, maka harus dibuat perhitungan tersendiri untuk mempersiapkan larutan pengencer yang dibutuhkan. Ini merupakan tahapan dari preparasi sampel. Yang pertama, sampelnya kita larutkan pakai media pengencer. Setelah di maserasi istilahnya atau dilarutkan, kemudian kita blending, kita hancurkan. Nah, tujuannya adalah untuk mengeluarkan si bakterinya dari si inangnya. Karena biasanya sifat bakteri itu dikatakan patogen adalah ketika dia mulai melakukan invasi, kemudian berduplikasi dan berkembang biak di dalam satu inangnya. Nah, setelah dihancurkan, di blending, kemudian sampelnya ini diinkubasi selama satu kali. Putus ya teman-teman ya. Wait. Ya, suaranya hilang. Agar sampel yang setelah ditimbang, kemudian kita larutkan pakai media pengencernya. Nah, tujuannya apa? Yang namanya media pengencer adalah untuk memperkaya. Jadi seperti kayak suplemennya lah, atau makanan kesukaannya nanti si bakteri itu. Nah, setelah itu kita hancurkanlah si sampel ini menggunakan smasher. Jadi tujuan smasher ini hanya seperti kayak blender kalau teman-teman biasa gunakan sehari-hari. Jadi tugasnya hanya menghancurkan aja. Nah, setelah di blending,
Kemudian diinkubasi selama 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah, setelah diinkubasi, nanti akan didapatkan hasil berwarna keruh. Jadi kalau keruh itu berarti ada pertumbuhan bakteri di media itu. Nah, hasil pertumbuhan kemudian dipipet ke dalam media agar padat untuk dilakukan perhitungan jumlah koloninya. Nah, ini proses dari gambaran persiapan sampel, pengambilannya. Jadi untuk sampel-sampel kita bisa lihat sampel itu kan tidak semuanya halus ya. Jadi kadang ada yang punya serat, ada yang punya kulit, atau bahkan ada yang punya selulosa yang sangat sulit untuk dihancurkan dengan proses blending. Nah, untuk menghindari kekeliruan dalam menganalisa bakterinya, kadang kan menghitung jumlah bakteri itu pakai penampakan fisik, melihat bentuk koloninya. Jadi, supaya tidak ada kekeliruan antara si bakteri dengan debris, atau dalam artian itu kayak puing-puing sisaan dari si sampel, makanya lebih disarankan menggunakan plastik bag yang punya filter. Jadi, plastik bag filter ini yang akan menyaring nanti sisa-sisa sampah itu tetap tinggal di bagian satu sisi ini, sisi sebelah kiri. Kemudian bakteri itu nanti akan bisa terambilkan untuk bisa kita lakukan plating. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dua tampak sisinya. Yang pertama tanpa filter, yang kedua dengan filter. Jadi kalau tanpa filter, di sini kan ada debris or koloni. Kita nggak tahu ini sebenarnya koloni atau puing-puing sih. Nah, efeknya apa? Jadi kalau kita pukul rata, ini semua koloni atau debris, eh, sama aja, nanti tingkat nilai dari koloni atau CFU-nya itu bisa tinggi. Sedangkan di persyaratannya kan ada batas nilai. Contoh E. coli harus berapa, kali berapa, 10 pangkat berapa. Atau misalnya salmonellanya seperti apa, atau mungkin coliformnya seperti apa. Biasanya yang dihitung itu E. coli, total coliform, tapi kalau sejenis salmonella, listeria itu harus negatif. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau dengan filter ini pasti sudah diyakinkan bahwasannya dia itu adalah si bakteri tersebut. Tidak ada lagi puing-puingnya. Karena udah disaring tadi sebelumnya. Jadi puing-puing atau sampah-sampah dari sampel itu tidak terikutkan. Jadi itu gunanya kalau pentingnya menggunakan plastik yang punya filternya. Kemudian kita masuk ke si smasher. Nah, smasher ini dia tadi ya seperti dijelaskan, tugasnya itu adalah untuk melakukan proses penghancuran. Nah, jadi nanti sampel-sampel itu semuanya baik dia bentukannya pasta, mau bentukannya itu seperti akar-akaran, mau bentukannya itu daging, mau bentukannya itu permen, itu semua dihancurkan menggunakan smasher ini. Nah, preparasinya gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini sampelnya ditimbang kalau secara manual pakai neraca analitik, kemudian ini larutan pengencernya atau media pengencernya atau media yang diperkayanya. Biasanya pakai BPW boleh, pakai LB boleh, atau pakai yang lain boleh, APW boleh, menyesuaikan dari sampel bisa, atau bakteri yang mau kita uji bisa. Nanti untuk jenis medianya kalian bisa komunikasikan sama Pak Iwan. Nah, kemudian setelah itu kita hancurkan, diinkubasi, baru di plating. Nah, nanti setelah tumbuh ini koloninya baru dihitung dan diidentifikasi. Nah, sampel preparasi untuk dilumat dan smasher ini ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Nah, untuk proses penimbangan dan perbandingan larutan pengencer dengan sampel, kita bisa mengkombinasikannya dengan si master cloud atau dengan dilubek. Jadi nanti dilubek ini adalah media jadi, media cair yang sudah jadi.
jadi nggak perlu lagi disterilkan karena dia sudah steril. Jadi nggak perlu lagi dimasakkan, jadi dia sudah langsung masak. Nah, ini istilahnya media ready to use tapi bentuknya cair. Atau medianya mau dimasak sendiri pakai master cloud. Nah, nanti disambungkan pakai tubing. Setelah itu baru dibuat perbandingan antara sampel dan larutan pengencernya. Nah, settingan dari perbandingannya itu sendiri ada di dalam software alatnya. Jadi di dalam alat ini kalian sudah bisa mengatur nama programnya, jenis medianya, kemudian volumenya, perbandingannya seperti apa sudah ada di sini. Nah, setelah tercampur atau dimasukkan perbandingan antara sampel dan larutan pengencer, tahapan selanjutnya adalah proses penghancuran atau blending, ya. Jadi kita hancurkan, kita blending untuk proses maserasi atau mengeluarkan si bakteri dari inangnya untuk bisa dilakukan identifikasi dan perhitungan. Nah, setelah itu ditanam di media padat untuk TPC, total koloninya dihitung atau diidentifikasi si bakterinya. Nah, untuk proses dispensingnya, perbandingan antara larutan pengencer dan si sampel, kira-kira seperti ini gambarannya nanti di menu di lumatnya. Nah, sampel ID ini bisa nama sampelnya, kode sampelnya, kemudian dilution ini perbandingan pengencerannya 1:10. Kalian bisa pakai perbandingan pengencer atau pakai dosis. Ya, kayak gitu. Jadi nanti ini 0,00 maksudnya adalah belum ada sampel yang dimasukkan. Jadi nanti ketika sampel sudah masuk, ada batas atas sama batas bawahnya. 24,5 dan 26,5. Jadi ketika sampel masih masuk di antara batas atas dan batas bawah, alat akan berwarna hijau untuk melakukan proses filling atau proses pemasukan reagen pengencernya atau media pengencernya. Jadi perbandingan antara 1:10 itu sudah langsung dikalkulasikan oleh si programnya, nggak perlu kalian yang hitung-hitung lagi. Nah, di sini kan kita bisa lihat operation will start in 2 second. Jadi setelah dimasukkan sampelnya, nanti alat akan mengkalkulasikan sendiri, menghitung sendiri. Nah, tahapan selanjutnya adalah pemasukan larutannya. Jadi setelah dihitung, kalaupun kita hitung manual, pasti nanti perbandingannya akan dapat 1:10 kayak gitu. Nah, ini pilihan ya teman-teman sebenarnya. Ini pilihan nanti kalau ketika teman-teman menawarkan alat atau customer memiliki kebutuhan untuk alat preparasi sampel, teman-teman bisa menawarkan si semester sama di lumat. Nah, teknologi untuk si di lumat itu dia sudah punya RFID reader. Jadi maksudnya ini adalah radio frequency identification reader. Jadi kayak seperti passcode atau kunci lah istilahnya. Bentukannya kayak kunci-kunci hotel gitu loh. Dia radio frekuensi. Jadi ketika kita scanning kartunya, dia akan mengetahui identitas yang ada dalam kartu itu. Gunanya apa? Sebagai kerahasiaan data atau integritas dari sebuah data. Nah, di loopback-nya seandainya customer pemakaian di loopback atau media cair yang ready to use itu juga ada barcode-nya. Ini contohnya ya. Contoh barcode yang dibaca kalau nanti pakai di loopback itu adalah jenis broadnya, namanya BPW. Kemudian referensinya AE dan AEB 9999. Ini batch number pembuatannya, ini expire date dari medianya, dan ini sampai volumenya. Jadi ini adalah informasi-informasi yang sangat dibutuhkan atau yang diperlukan kalau pakai media ready to use. Kemudian RFID punya juga yang tadi yang saya bilang kayak kartu gitu. Jadi
user bisa beli bisa enggak, karena ini jatuhnya opsional ya teman-teman, dia nggak ada include ketika pembelian alat, jadi ini opsional. Cuman di Indonesia itu jarang banget orang yang mau beli RFID ini, kecuali dia perusahaan internasional, karena bagi orang yang perusahaan internasional yang memiliki pandangan bahwasannya kerahasiaan data itu merupakan salah satu kunci kestabilan dari suatu manufaktur atau perusahaan, dia pasti akan beli RFID operator badge ini. Jadi orang lain tidak bisa mengakses ataupun merubah formulanya tanpa ada akses dari si RFID ini. Nah, untuk datanya itu bisa diambil menggunakan FTP communication. Kita bisa ekspor secara bidirectional menggunakan kabelan atau dilempar langsung ke sampel. Jadi kalau bidirectional communication itu adalah kita bisa ekspor datanya sama segala macam bentuk log transaksional. Jadi maksudnya log transaksional itu adalah apakah ada komunikasi yang error atau ada error. Jadi itu semua nanti juga akan terrecord dan bisa dikirimkan. Tapi kalau hanya export only itu hanya datanya saja. Jadi kayak log transaksionalnya itu tidak bisa dikirimkan atau tidak dikirimkan. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kalau untuk traceability export itu kita bisa ambil datanya menggunakan flash disk, atau kita bisa install printernya, printer thermal, jadi langsung tercetak, atau kita bisa pakai LAN port, atau bisa dikoneksikan dengan server dari labnya kalau ada. Nah, tahapan blending itu ada classic method sama pooling method. Kalau classic method itu sampelnya langsung dimasukkan satu jenis aja. Kalau yang pooling method, jadi ada beberapa tipe sampel atau jenis sampel. Misalnya nih, ada permintaan pengujian jajanan pasar, ya udah pokoknya jajanan pasar atau Indomie mie basah. Dia ngambil dari beberapa tempat. Nah, itu atau beberapa titik dia langsung melakukan pooling sampel atau semuanya dikumpulkan jadi satu tempat karena kapasitas efisiensi. Nah, jadi si Smasher ini punya sebuah rotor ataupun motor yang bisa membuat dia itu lebih tahan ketika kita melakukan penghancuran atau blending untuk sampel-sampel yang memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Contoh, kalau kayak pengujian jamu ataupun obat herbal, kan biasanya lebih banyak itu sampelnya akar-akaran atau batang-batang atau bagian dari tumbuhan lah. Nah, kan sangat sulit sekali untuk bisa menghancurkannya. Jadi alat ini sebenarnya sudah punya salah satu mekanisme ataupun sistem motoriknya itu dia sudah bisa tahan atau sudah aman untuk sampel-sampel yang keras. Kemudian kecepatan dari penghancurannya itu adalah setiap 15 detik ya teman-teman ya. Kemudian untuk tingkat kebisingan itu dia cuman nilainya 47,5 desibel. Nah, jadi apa sih sebenarnya kalau ditanya efek dari tingkat kebisingan ini terhadap pengujian di lab? Sebenarnya efek itu sampel atau ke pengujian, tapi ini akan sangat mengganggu konsentrasi dari si analisnya. Bukan hanya analis yang melakukan proses running si smashernya saja, tapi seluruh orang yang ada di dalam lab kadang itu tidak bisa konsentrasi apabila alatnya itu sangat berisik sekali gitu loh. Jadi si smasher ini dia punya tingkat kebisingan yang sangat rendah, 47,5 desibel. Nah, kalau ditanya studinya, si smasher ini punya untuk mengapa dia dikatakan less noise, tidak berisik. Nah, untuk proses cleaning, dia ini bisa dimiringkan sampai 45 derajat ya. Jadi teman-teman lebih gampang lah, easy to clean dengan memiringkannya 45 derajat. Dan pedal motornya atau yang untuk menghancurkan sampel-sampel tadi
itu bisa di remove atau dilepaskan tanpa harus menggunakan tools atau alat-alat perkakas seperti obeng, tang, itu nggak perlu. Jadi tinggal kita tarik aja pakai tangan, itu bisa lepas kok pedal motornya. Kemudian dia chambernya ini resisten terhadap bahan-bahan kimia seperti alkohol dan lain-lain. Dia bisa dibersihkan menggunakan alkohol juga ya. Isopropil juga bisa, isopropil. Nah, ini yang mengatakan bahwasannya Smasher itu lebih baik, tidak berisik, itu dari sini nih data-datanya, faktanya. Nah, kalau yang sangat tinggi, alarm itu sampai 90 desibel ampere loh. Jadi alarm kita yang membuat kita bangun setiap pagi ataupun yang menjadi pengingat kita dikala punya janji atau apapun itu, alarm aja tingkat kebisingannya itu 90 desibel ampere. Sedangkan standar peristaltic blender, ini bukan Smasher ya, ini standar peristaltic blender, itu 60 sampai 70 desibel ampere. Nah, kalau si Smasher, untuk tingkat noise-nya atau kebisingannya itu cuma sampai 47 aja. Nah, telinga manusia itu bisa hanya bisa mentolerir untuk dalam kondisi diam itu 30 desibel ampere. Ini contohnya adalah di perpustakaan. Kalian kan tahu perpustakaan itu heningnya bagaimana ya? Heningnya itu bagaimana? Nah, sekelas perpustakaan aja itu 30 desibel ampere. Bayangkan kalau Smasher itu bagaimana tidak berisik berarti kan dibandingkan yang lainnya. Nah, ini untuk pembersihannya yang tadi saya bilang dia easy to clean, posisinya itu 45 derajat. Jadi dia punya juga drawer yang warna putih, ini drawernya ya, teman-teman. Jadi ini bukan hanya hiasan. Jadi drawer ini seandainya ketika proses blending atau penghancuran si sampelnya itu bocor. Jadi plastik bagnya mungkin dia tidak menggunakan plastik bag bawaan atau segala macamnya sehingga terjadi kebocoran. Nah, drawer ini nanti akan menampung sampel yang bocor tadi. Kemudian dia itu resist ke disinfektan yang tadi saya bilang ya, karena dia terbuat dari material plastik ABS. Jadi dia itu tahan terhadap kayak alkohol ataupun isopropil yang lainnya untuk proses desinfeksi. Nah, ini sama ya seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, target marketnya itu sebenarnya sudah banyak. Jadi teman-teman bisa jual ini ke semua lab yang melakukan pengujian sampel food patogen ataupun sampel farmasi juga bisa, ataupun sampel-sampel coklat, milk, powder, vegetable dan lain-lain. Jadi sebenarnya tidak ada batasan untuk alat ini tidak ditawarkan. Jadi sebenarnya marketnya justru lebih besar dibandingkan yang si si Mastercraft. Karena mungkin Mastercraft terbentur di beberapa market doang. Misalnya untuk industri yang masak media sendiri di mana aja. Nah, ini paketannya, cara teman-teman menjual. Jadi kalau dia ditanya kalau usernya hanya menginginkan efisiensi, teman-teman bisa menawarkan di Lumat sama Smasher. Tapi kalau si customernya ingin menerapkan atau meningkatkan produktivitas, teman-teman bisa menawarkan di Lumat sama Mastercraft. Tapi untuk fleksibilitasnya, customernya hanya ingin fleksibilitas saja, teman-teman bisa menawarkan di Lumat sama di Lubek kayak gitu. Ada pertanyaan? Nah, kalau rumah sakit itu marketnya beda. Jadi lebih ke, kalau rumah sakit itu sasarannya lebih ke PMI, bagusnya itu lebih ke PMI sama si si Mastercraft. Kalau rumah sakit. PMI sama Mastercraft. Iya. Kalau di ini pemerintahan contohnya kayak di BPOM, BTKL, Labkes. Kalau
Iya, bisa ditawarkan semuanya bahkan. Jadi Oh gitu. Labkesda itu teman-teman bisa tawarkan apa namanya master club, PMI, di Lumat semester bisa karena Labkesda itu yang diterima bukan hanya sampel rumah sakit aja, kadang juga sampel-sampel yang ada apa namanya inspeksi dadakan ke pasar-pasar atau misalnya ada kasus keracunan, itu sampel-sampel makanannya diambil oleh Labkes. Biasanya mereka terima juga kayak gitu. Berarti semua berarti Mas ya. Ya, bisa. Termasuk Bepom. Kalau Bepom juga. ya BPOM juga seperti itu. Karena kan mereka juga terima sampel pengujian kan untuk Iya benar. BPOM. Oke, Mas. Itu memang dipersyaratkan 25 gram dalam 225. Itu untuk pengujian patogen loh ya. Tapi kalau misalnya usernya, ya kami nggak uji untuk patogen kok, tapi kami pengen alat yang kayak gini. Nggak apa-apa. Nanti kan sebenarnya itu dia bisa menyesuaikan. Kalau sampelnya itu kurang dari 25 gram, nanti kan larutan pengencernya bisa mengkalkulasikan lagi, menyesuaikan dari perbandingan pengencernya. Bisa ditawarkan, tetap bisa ditawarkan, Mbak. Baik, terima kasih Bang Siman. Iya, Mbak. Ya, misalkan duri-durinya, kalau misalnya dia ikan ya, itu dipisahkan, Mas. Jadi durinya dibuang, itunya kita blending. Kalaupun mau tetap durinya yang dipakai, berarti jangan di blending, cukup dimaserasi aja, direndam. Istilahnya dimaserasi, direndam aja. Gak usah di blending. Jadi kalau mau rendam gitu ya perbandingannya cuma pakai si dilumat aja. Karena kalau yang namanya plastik kalau kena benda tajam juga pasti akan sobek, bocor. Jadi sebenarnya itu cuman untuk kecepatan ininya aja Mas Wahyu. Kecepatan proses filling. Jadi kalau 1:4 30 detik, 1:10 80 detik. Sebenarnya kalau untuk apa namanya kualitasnya sama aja perbandingannya. Kualitas hasil sama aja. Cuman dari ISO itu menyarankan si 1:10. Untuk kunci spek smasher dengan kompetitor IBS, Integra, Biotool, dan Sistek di mana Mas? Nah, untuk kunci spek sebenarnya itu kita bisa ke apa namanya proses ini sih pedal 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 rotornya itu. Jadi kita bisa di pedal rotornya itu bisa dilepas. Karena kalau untuk smasher ini sebenarnya fungsinya nggak terlalu rumit karena tujuannya cuma untuk blending doang. Jadi kalau ditanya kriteria itu nggak banyak untuk kunci spek. Jadi lebih kepada pedalnya. Karena mungkin yang lain itu mereka pedalnya nggak bisa dilepas. Kan kalau kita pedalnya bisa dilepas. Jadi kayak removable pedal. Untuk proses cleaningnya lebih mudah. Kayak gitu. Kayaknya pada tidur. Itu ada di chat. Nih, kenapa saya sangat merekomendasikan dia pakai di Lumat adalah ketika dia buat perhitungan pengencerannya itu, kalau tidak benar-benar pas, bisa jadi boros media. Karena semakin lama kebutuhan medianya juga pasti akan sangat besar toh. Jadi ya sama aja, lebih bagus dia investasi di Lumat, tapi kebutuhan medianya itu bisa tertekan. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu boros
workflow-nya belum paham penggunaan di rumah terutama di industri cold storage pada saat apa. Beberapa lagi masih prefer untuk konvensional Bang karena budget. Oke, ini workflow-nya workflow pengujian di lab-nya atau penggunaan alatnya. Kalau penggunaan alat di industri cold storage ya pasti di lab. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya nih dia industri cold storage tapi industri cold storage yang gede, kemudian dia punya lab pengujian mikro sendiri. Nah, otomatis kan dia pasti punya beberapa sampel yang harus diuji. Jadi kayak gitu kalau penggunaan di rumah di industri cold storage. Tapi kalau workflow pengujiannya ya nanti bisa kita buat materi tersendiri. Kalau untuk cold storage itu lumayan ini bersinggungan sama produknya Pak Iwan nanti soalnya.